Lalu apakah dunia itu betul-betul hina sampai kita tuh nggak boleh kerja? Loh, keliru. Dunia itu kalau Imam Abdul Haddad kan membagi menjadi 3. Ya, dunia itu ya. Ad-dunya dunya li salamati dinihim krana keselamatan agamane Bani Israil, kama radhiya kaya oleh ridho sapa ahli dunya bidani idin kelawan asore agama li salamati dunyahum krana keselamatane donyane ahli dunya. Allah memberikan wahyu ilham kepada Nabi Isa alaihissalam, hei Isa, katakan kepada Bani Israel kaummu untuk menjaga 2 hal dari aku. Ya. Katakan pada mereka apa ya Allah? Ya, katakan sungguh hendaknya mereka itu ridho dengan hinanya dunia demi keselamatan agama mereka. Dan juga sebagaimana orang-orang ahlu dunia juga ridho dengan hinanya agama demi keselamatan dunia mereka. Jadi kita yang memang mengaku sebagai hamba Allah, oleh Allah disuruh untuk betul-betul menganggap remeh, menganggap hina urusan dunia ya demi keselamatan kualitas agama kita. Sebagaimana orang-orang sing ngelak dunia itu juga mereka menganggap remeh dan hina urusan agama dibandingkan dengan urusan dunia mereka. Nah, tinggal kita ini melok golongan sendiri. Ya. Jadi orang-orang ahli dunia itu menganggap agama remeh, bahkan sumpah itu dianggap remeh. Wallahi, sumpah di atas Quran, sumpah itu biasa. Kenapa? Demi keselamatan urusan dunia mereka. Berapa banyak pejabat-pejabat ketika dilantik, mulai presiden, menteri sampai RT enggak RT ya, pejabat-pejabat tinggi itu, ya dilantik itu mesti sumpah di atas Al-Quran sesuai agama masing-masing. Kalau Islam Quran sumpah, ya. Tapi ternyata korupsi biasa, ya. Ngaku kan soalnya ketemuan, nggak ketemu nggak kira ngaku, ya. Kenapa? Urusan agama juga dianggap enteng, dianggap hina. Jadi kan dianggap hina. Quran mukjizat Rasulullah, ya kan? Wong dikatakan sampai seumpama Quran diberikan kepada gunung aja, gunung langsung hancur, ya. Dianggap hina, ya. Sumpah atas nama Allah, sumpah atas nama Quran. Demi apa? Dianggap hinanya agama ini demi keselamatan dunia, urusan dunia mereka. Maka kita pun sebagai orang yang mengaku hamba Allah juga harus ridho dengan kehinaan dunia itu dianggap hina. Dianggap hina demi keselamatan agama mereka. Artinya urusan agama, urusan hak kita kepada, kewajiban kita kepada Allah di atas urusan dunia. Iki ketoke koyo enteng loh, tapi abot. Ketoke koyo enteng tapi abot. Ya. Kadang ngerek-ngerekno apa-apa ya, ngerek-ngerekno. Wis jam 2 iku sik ngerek-ngerekno kadang. Ya. Padahal Allah ngai waktu sholat zuhur mulai jam saiki jam 11:30 lah. Lu ngai 2 jam lho. Ya, ngai waktu 2 jam. Nek cukup 5 menit itu kadang jam 2 sik ngerek-ngerekno. Ya, karek didik ngerek-ngerekno menisan. Berarti menganggap dunia lebih penting daripada agama. Ya, kita kadang remeh kan kata jam 2 menit ngerek didik ngerek-ngerekno iki gak ngene kok payah iki ya. Gak dadi kok iki lek gak tak taleni kabeh misalnya apanya ya. Loh padahal itu semua yang beri kan Allah. Ya. Dunia ini ya sangat-sangat hina, ya. Sangat hina ya. Sampai-sampai Allah dalam Al-Qur'an itu menegaskan ya. Mangkana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Barang siapa yang lebih mementingkan, menginginkan keuntungan akhiratnya, maka Allah akan menambah keuntungan itu, terus ditambah. Tapi wa mangkana yuridu harsad dunya, ya, nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi barang siapa yang lebih menginginkan keuntungan dunia, maka Allah akan berikan sebagian dari keuntungan dunia itu. Enggak kabeh loh ya. Ya,
Wa malahu fil akhirati min nasib, dan tapi kelak di akhirat enggak ada kayak bagian keuntungan babar belas. Nah, ini Quran ya. Wa man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, maka Allah akan menambah keuntungan tersebut. Wa man kana yuridu dunya ya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan barang siapa kok kepingin keuntungan dunia, enggak kepingin urusan akhirat belas, maka Allah akan berikan sebagian keuntungan itu minha kan. Ono mine bi maknal ba'd minha. Allah akan berikan sebagian keuntungan dunia itu, tapi wa malahu fil akhirati min nasib, kelak di akhirat enggak dikai bagian belas keuntungan itu. Ini Allah, orang yang lebih mementingkan urusan dunia. Lalu apakah dunia itu betul-betul hina sampai kita tuh enggak boleh kerja? Loh, keliru. Dunia itu kalau Imam Abdul Haddad kan membagi menjadi 3. Ya, dunia itu ya. Ad-dunya fihal ajr, ad-dunya fihal hisab, atunya fihal adab. Dunia itu ada yang di dalamnya terdapat pahala. Dibagi 3 dunia itu. Dunia yang di dalamnya terdapat pahala. Yang kedua, dunia yang di dalamnya fihal hisab, di dalamnya terdapat perhitungan. Dan yang ketiga, dunia yang di dalamnya fihal adab, di dalamnya terdapat siksa. Ini dunia dibagi 3 ini. Yang pertama, dunia yang di dalamnya ada pahala. Dunia ini bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu apa? Dunia menjadi perantara baginya untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Dan juga dunia ini menjadi perantara orang itu untuk menyelamatkan dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Sehingga dunia itu betul-betul menjadi kendaraannya semakin dekat kepada Allah. Dan dia tidak butuh kecuali yang halal menurut Allah. Loh, ini baru dunia ada apa? Pahala. Jangan kerja ya nek gawe nukokno jubah bojone gawe nutup aurat, ada pahala ya. Jangan kerja gawe tuku Quran supaya bendina iso deres Al-Quran. Jangan kerja sebagian disisihkan untuk memberikan nafkah keluarga, cek sehat kok ibadah cek kuat oleh pahala. Kerja duit disisihno gawe tuku sarung sing rada apik, sembayang cek seken gak rawak-rawek ngetril misalnya oleh pahala. Ya, sisihkan gawe kepentingan masjid ono pahalai ya. Atau untuk menyelamatkan dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah ya. Anak dhewe senengane rambutan misalnya ya. Padahal tonggone duwe wite rambutan. Wah, akhirnya lek gak tukokno rambutan, nyolongi rambutan tonggone gari dosa. Yo selametno anake wis. Duwe rezeki titik deseseno. Selametno. Pokoke lek tujuane ya, tujuannya dunia yang kita gunakan sebagai perantara untuk melakukan kebaikan, untuk menyelamatkan dari kemaksiatan, maka di situ ada pahala. Yang kedua, dunia yang di dalamnya terdapat hisab, perhitungan yang berat, yaitu dunia yang tidak digunakan untuk kebaikan pun tidak digunakan untuk melanggar perintah Allah. Ya. Mangan biasa gak niati popo ya, pokok mangan, tapi rezeki halal ya. Itu dihisab jauh ya, jenengan mangan sak piring itu hisabnya gitu suwe itu puluhan tahun sak piring itu, setiap satu upoy dibahas nanti itu ya. Yang kamu makan itu sego empok ya empok, ono jagung ono beras, jagungnya itu teko ndi tuku ndek kene ta wis dawa dhuwit sing ge tuku dhuwit oleh ndi dawa sak piring urusannya banyak. Sampai dalam kitab Ayyuhal Walad itu disebutkan pertanyaan malaikat, uang wis mari mati, ya orang meninggal dunia mulai di rumah jenazahnya diangkat orang-orang menuju ke kuburan sebelum di liang lahat, mulai diangkat teko mati sampai ke liang lahat itu ada 200 pertanyaan. Yo opo? Ya. Mendhe sing urip mulai balik sampai sudah 5 tahun, pirang pertanyaan itu yang akan kita perhitungkan di hadapan Allah. Dunia itu, dunia juga banyak perhitungan. Dunia pokoknya yang tidak sebagai perantara kebaikan, ya, tidak sebagai perantara maksiat, maka ada perhitungan. Yang terakhir, ad-dunya fihal adab, dunia yang di dalamnya ada siksa, yaitu dunia yang tidak membawa kebaikan, melainkan membantu kita untuk melakukan maksiat, melanggar perintahnya Allah. Itu dunia itu ada siksa ya. Masa tuku sepeda oke jambret ya padha ae. Tuku arit sakjane kan gak apa-apa. Arit gak apa-apa gawe ngarit. Ya. Arit gak apa-apa gawe ngarit.
Tapi marang ngono ge ngarit jagunge wong ya, ngarit jerone ana jagung nome, ana pugunge. Mali arite iki lho. Ini ada siksanya, ada azabnya ini arite, durung penggaweane. Ya, dan seterusnya. Ini dunia berat betul dunia ini. Makanya fa amman tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sungguh orang yang melampaui batas wa asarul hayatad dunya dan lebih mementingkan urusan dunia fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sungguh neraka jahanam itu menjadi tempat kembali